Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, dari gelaran Dubai Open 2022 yang memasuki babak kelima mempertemukan Rinat Jumabayev pecatur dari Kazakhstan melawan Pragnananda Ramesbabu dengan poin yang sama. Dua pemain ini berebut siapa yang akan jadi puncak klasemen setelah babak kelima ini. Karena Rinat Jumabayev memiliki poin 4 dan juga Pragnananda juga memiliki poin 4 dari 4 babak. Nah, teman-teman, Rinat Jumabayev merupakan juara catur dari Kazakhstan. Dia juara 2 kali Kazakhstan tahun 2014 dan tahun 2017 dan dia juga lolos ke FIDE World Cup 2021 Sochi Rusia. Kemudian di babak ketiga dikalahkan oleh Fabiano Caruana. Artinya lawan Pragnananda ini bukan lawan yang mudah. Dan hasilnya, ya Prak harus tumbang melawan Rinat Jumabayev. Dengan permainan yang sangat menarik, saling menyerang, kita akan lihat bagaimana itu terjadi. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Rinat Jumabayev memulai dengan langkah E4 dan dijawab oleh Prak dengan C5. Putih kuda F3, hitam kuda C6. Putih kuda C3, hitam E5. Kemudian putih lanjutkan dengan gajah ke petak C4, hitam gajah E7. Putih D3, hitam D6. Permainan apakah ini? Ini merupakan teori sisilan defense variasi close atau traditional line, teman-teman. Dengan, tidak seperti biasanya putih melakukan dobrakan dengan langkah D4, kemudian saling menukar pion. Nah, teman-teman, bisa jadikan ini salah satu cara bagaimana kalian ketika bertemu dengan pemain yang sangat jago dalam pembukaan sisilan defense, lalu memilih variasi yang tidak biasa seperti ini, guys. Nah, mungkin itu cara dari Rinat Jumabayev merespon kekuatan dari Pragnananda bermain dengan Sisilia. Nah, di langkah berikutnya, tahukah kalian apa yang akan dimainkan oleh pemain putih? Karena di langkah berikutnya ini baru 6 langkah, tapi putih sudah melakukan manuver yang bagus banget. Rinat Jumabayev melakukan langkah kuda D2, hitam kuda F6, putih kuda F1. Hitam gajah G4 ancam menteri, putih F3. Hitam gajah E6, putih kuda E3. Lihatlah betapa indahnya lakukan manuver dari kuda yang dilakukan oleh Rinat Jumabayev. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengontrol petak D5 ini, sehingga hitam tidak bisa mendobrak dan menjadikan kekuatan gajah di petak C4 ini. Setelah kuda E3, Pragnananda merespon dengan langkah rokade pendek, putih rokade pendek, hitam kuda B4 dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk bongkar dengan D5. Kemudian putih menteri E2, hitam D5, pion E memukul pion, kuda B memukul pion, kuda E memukul kuda, kuda memukul kuda, gajah ke petak D2 dimainkan oleh Rinat. Pragnananda kuda ke petak C7 dengan ide menukar gajah, tapi Rinat Jumabayev tidak memukul gajah, dia hanya memindahkan Rukliff benteng A ke petak D1. Cerdik sekali Rinat Jumabayev di sini, tetap membiarkan hitam yang memakan gajah terlebih dahulu karena dengan gajah memukul gajah ini akan membuka jalur D dan akan menguntungkan bagi Rinat Jumabayev karena dia akan mengontrol petak D5 ini, guys. So, Pragnananda tidak lakukan itu, dia pilih gajah ke petak D6, menjaga pion di petak E5. Ya karena di sini Rinat nggak mau makan karena ada gajah C4, gajah di petak D2 akan jatuh juga ya teman-teman dan akan berbahaya. Gajah D6, putih lanjutkan dengan langkah A4, mengontrol petak B5, hitam benteng E8, putih benteng F ke petak E1, hitam F6, putih menteri F2, hitam raja H8, putih kuda E4. Hitam B6, putih B3, hitam kuda D5, putih C3. Hitam gajah C7, putih dobrak dengan D4, pion C memukul pion C memukul pion, hitam pion E memukul pion, dan menteri pukul pion. Hitam gajah E5, putih mundur dengan menteri D3, hitam kuda C7. Putih menolak pertukaran menteri dengan menteri C2. Hitam menteri E7, putih gajah E3, hitam benteng A ke petak D8. Putih mendobrak dengan langkah A5. Boom. Yap. Dalam langkah A5 ini, 28 langkah, sebenarnya Pragnananda bisa mengambil keuntungan apabila dia memilih kuda ke petak D5.
Tapi Prak di sini memilih langkah berbeda, dia memilih B5. Sehingga putih mendapatkan keuntungan dengan gajah pukul gajah, kuda memukul gajah, kemudian menteri masuk ke petak C6. Prak tidak memilih menteri ke petak B4, tapi dia pilih kuda ke petak D4. Karena di sini harusnya langkah terbaiknya adalah menteri ke petak B4, guys. Ya, apabila menteri pukul kuda E6 dengan ide makan benteng D8, sayang sekali ada menteri makan benteng E1 terlebih dahulu. Ya, Prak lebih pilih kuda D4, gajah memukul kuda, benteng memukul gajah, menteri makan pion B5. Rinat Jumabayev unggul 1 pion di langkah ke-32 ini. Hitam H6. Ya, Pragnananda tahu kalau masalahnya dari tadi adalah belum membuka luff, so ada ancaman skakmat di baris akhir. Nah, evolution bar sudah meningkat untuk putih. Putih benteng memukul benteng, gajah memukul benteng skak, raja ke petak F1. Ya, sayang sekali hitam tidak bisa melangkahkan langkah F5 karena dikontrol oleh menteri di petak B5. Hitam menteri ke petak F8, putih G3. Hitam benteng B8, putih menteri C4. Hitam gajah ke petak E5, putih F4. Hitam benteng C8, putih menteri D5. Hitam benteng D8, putih menteri C4. Gajah tarik ke petak B2 Pragnananda. Putih mulai melancarkan serangan dengan kuda C5. Coba memanfaatkan keunggulan pion, Pragnananda di sini bermain gambling dengan benteng ke petak D2. Boom. Tapi ini merupakan langkah yang salah karena Pragnananda membiarkan penjagaan di baris akhir ini jadi sebuah kesempatan untuk putih. Putih coba menetralisir dulu dengan benteng E2. Hitam benteng D1, raja ke petak G1. Benteng C1 dimainkan oleh Prak. Putih masih bisa berkelit dengan kuda ke petak E6. Ancam balas ancam. Hitam menteri D6. Keunggulan besar dimiliki oleh putih. Putih menteri E4. Centralization. Hitam menteri D1. Putih raja ke petak H3. Boom. Langkah sunyi. Waiting move untuk mengamankan raja. Hitam menteri memukul pion B3. Ini merupakan blunder oleh Pragnananda. Dan teman-teman, bisakah kalian temukan langkah kemenangan? Beberapa langkah yang bisa membawa Rinat Jumabayev untuk menekuk the fenomenal Pragnananda Ramesbabu. Coba pikirkan, jangan hanya satu langkah, tapi sampai benar-benar putih menang. Congratulations kalau kalian mengetahui menteri ke petak A8, boom. Hitam raja ke petak H7, kuda F8 skak. Raja ke petak G8, kuda tarik ke petak G6, raja ke petak H7, F5. Pragnananda menyerah karena dalam 4 langkah dia akan skakmat. Ya, apa yang akan terjadi? Ya, ide dari putih adalah skakmat dengan menteri ke petak H8. Lalu bagaimana cara hitam merespon ini? Dengan raja yang aman di petak H3, sebuah kecerdikan dari Rinat Jumabayev, maka satu-satunya cara adalah dengan menteri ke petak G8, tapi menteri memukul menteri, raja memukul menteri, kemudian benteng E8 skak, raja ke petak H7 atau F7, itu akan berujung skakmat dengan benteng H8, raja ke petak F7 akan berujung skakmat dengan benteng ke petak F8. Dan inilah yang terjadi di partai Rinat Jumabayev. Nah, teman-teman, ketika menteri ke petak A8, kemudian raja H7 kuda F8, raja G8 kuda G6. Mengapa tidak memilih raja ke petak F7, Bang? Ya, karena ini akan langsung skakmat dalam satu langkah. Kuda ke petak H8. Boom. Jadi, Pragnananda memakan pion racun dengan mengambil pion di petak B3 ini, guys. Setelahnya langsung mendapatkan hukuman dari Rinat Jumabayev. Ya, berkat kemenangan ini, Rinat Jumabayev, pecatur yang 2 kali juara Kazakhstan ini, memimpin sendirian dengan 5 poin full dari 5 babak. Dan nanti malam akan berhadapan dengan Arjun Erigaisi. Apakah Arjun akan menumbangkan Rinat Jumabayev? Dan apa komentar Anda untuk partai ini? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ya, inilah teman-teman permainan ciri khas dari Pragnananda. Dia tidak mau ditekan tapi juga ikut menyerang. Tapi kadang-kadang ini berisiko ya. Sering terjadi ketika dia asik menyerang lupa untuk bertahan. Ya, itulah indahnya permainan dengan
gaya saling serang. Jangan lupa dukung Eral Chess, semoga bisa juara di Malaysia guys. Catur Yes, Indonesia Jaya bosku.